ada permasalahan kah? Sama mungkin saya mau tanya yang kemarin Pak Kampung Koa sampaikan itu ke bidan toh. Sebenarnya bagaimana, terus kita cari solusinya nih bagaimana, karena saya dengar versi kepala kampung tapi saya juga tidak bisa ini, saya harus dengar dulu dari versi teman-teman di sini toh, kesehatan mereka di sini seperti apa. Karena kemarin Pak Kampung Koa bilang kalau Pak Mandri tidak tinggal di sana, minta ganti, tapi kan tidak semudah itu kita bicara karena teman-teman yang bertugas di sini kan tidak ini juga, tidak semua orang juga pasti ya kan, kalau orang milih ya enak-enakan di kota aja kan seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kita bisa cari solusi atau mungkin ininya di mana ya paling seperti itu. Laporan kemarin dari Pak Kampung di distrik Ibu Bidan ada ya, sempat dengar juga kayak gitu. Tapi pada intinya sih hanya silaturahmi terus teman-teman di sini kan seperti apa, kendala-kendala atau apa yang tidak, saya juga sebagai kepala distrik yang baru saya tahu lah seperti itu. Jadi kedepannya juga koordinasi sharing itu pasti akan selalu saya lakukan seperti itu. Jadi saya baru dari sekolah juga, mungkin habis dari sini ke SMP lagi karena SD sudah. Itu aja yang saya pengen dengar dari Bu Bidan dengan teman-teman di sini. Ada unik-unik kah yang mengganjal mungkin tidak enak di hati, apa saja tuh? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari Puskesmas. Nama saya Susana Rane. Saya juga baru bertugas di sini kurang lebih 1 tahun. Jadi seperti yang Ibu tadi katakan, untuk sementara petugas POA, Puskesmas, mereka berdua sementara ada di kota. Ya, ada ujian kompetensi UPOM untuk perawat. Jadi ya seperti kemarin juga saya sudah sempat berbicara dengan Bidan Alfi yang senior di sini. Setelah pertemuan ramah-tamah dengan Ibu di distrik, katakan memang seperti yang tadi Ibu bilang ya, jadi tidak semudah itu, semua ada alur dan prosesnya. Kemudian mengenai mereka mungkin tidak tinggal di sana, selama ini menurut kami mereka sudah ada di sana pun bersyukur karena sudah ada petugas di sana, karena kegiatan pelayanan dan kegiatan yang lain. Kemudian mereka ke sini mungkin justru dalam keadaan kosong, mereka punya kehidupan ekonomi pribadi, keluarga ada yang kurang, mereka memang sering ke sini. Kemudian untuk pasien, mereka rujuk pasien pun di sini. Dalam hal ini pasien yang biasa mereka rujuk karena di sana mereka dua-duanya perawat yang seharusnya di posko itu bidan berpasangan dengan perawat, tapi kebetulan mereka berdua adalah pasangan suami istri, makanya yang ditugaskan di sana suami istri basicnya perawat. Jadi masalah mengenai kebidanan mereka rujuk ke puskesmas itu. Nah, jadi yang selama ini terjadi seperti itu. Dan mungkin Kepala Kampung melihat itu dan mengambil satu keputusan yang mereka Bapak Kepala Kampung minta seperti itu. Jadi mungkin untuk masalah ini nanti saya dan teman-teman kita pun juga akan koordinasi ke dinas bagaimana dengan kedua petugas juga seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin memang karena saya juga belum turun langsung ke kampung ya, Pak saya rencana mungkin saya turun servis kendaraan dulu, terus ada panggilan yang dari dinas pendidikan apa juga yang harus memang ketemu langsung dengan mereka. Jadi mungkin kami turun sebentar siang,
kendaraan selesai saya pasti langsung balik, karena mungkin nanti saya pasti suon ke bapak juga, karena nanti kita sama-sama ke kampung-kampung. Saya rencana akan turun di 5 kampung ini. Kalau Wayau kan sambil ini hari-hari juga bisa, tapi 4 kampung ini apalagi Kaisa ya, itu juga ada banyak pelaporannya juga tadi. Maksudnya akan suon ke 4 kampung ini. Jadi saya juga mau, artinya nanti saya bicara, karena memang kemarin itu bukan momennya sebenarnya, karena kemarin itu momennya saya bisa pikir kita pengenalan dulu, tapi ya namanya mungkin kepala-kepala kampung mereka sudah semangat juga, jadi langsung disampaikan. Tapi seperti tadi saya sampaikan, terima kasih penjelasan dari teman-teman di sini bahwa saya memang tidak akan mengambil kesimpulan atau memutuskan apapun seperti itu, karena saya memang harus dengar dari dua belah pihak, artinya dari teman-teman di kesehatan seperti apa. Terus nanti kalau kayak begini kan nanti saya pasti akan sounding secara khusus sampai kepala kampung seperti itu, karena memang saya mengerti begitu. Jangankan teman-teman yang kesehatan ya, yang guru kita yang distrik pun yang seperti ini tidak mudah, pasti semua ada prosesnya. Terus tidak mudah juga kita ya, tidak semua terima dengan ini, ditugaskan di tempat-tempat yang cukup jauh dari kota dan lain-lain seperti itu. Jadi ya saya datang ke sini tuh sebenarnya bukan mau ini, saya mau tanya saja, karena saya harus dengar dari versi teman-teman supaya saya juga bisa bicara dengan kepala kampung kurang lebihnya seperti apa begitu. Nah, jadi kalau untuk urusan secara teknis pengaturan apa itu kan bukan wewenang kami juga di distrik, itu kan sudah ada OPD-nya di dinas kesehatan langsung yang nanti mengatur seperti itu. Kalau saya sih lebih ke lihat situasi teman-teman di sini seperti apa, terus nggak ada yang bisa kita sinkronkan kegiatan apa seperti itu ya, itu yang mau saya cek saja seperti itu. Di sini jumlah pegawai total semua 27 yang aktif sekarang ini 25. Satu dokter kami ada prajabatan, yang satunya sampai sekarang belum ada di tempat. Itu yang sudah lulus PNS, CPNS. yang sudah lulus. Tapi untuk rumah ini juga cukup. Rumah kami sebenarnya Kurang kalau juga ya? dibilang cukup tidak, karena kami tinggal di satu barak itu 2 sampai 3 kepala keluarga. 2 sampai 3 Iya, iya. satu. Nah, ini kita karena kita berhubung, kami biasa tinggal satu barak ini, maksudnya bersaudara saja, maksudnya ada hubungan keluarga, jadi kita Sama-sama. tempatkan sama-sama begitu. Bidang-bidang lokal lah. Ya, bidang-bidang lokal Jadi istilahnya. memang kurang ya. Ya, Ibu. Cara Kami ini sangat masih kurang. kekurangan ke barak petugas. Terus satu lagi Ibu izin untuk kendaraan ambulans. Kami punya kendaraan, jujur saja double kami ini selalu bermasalah Ibu. Ini apalagi medan seperti ini Ibu sendiri sudah Iya. tidak tahu kondisi jalan seperti apa, medan seperti apa. Mobil kami sering rusak. Ini mobil ini keluaran dari 2015 sampai sekarang ini. Sudah 7 tahun kurang lebih. Dan sudah bermasalah, tapi untuk mesin aman, cuma itu sudah double. Tapi ini sudah pernah disampaikan ke atas Mas Sudah. Kami sudah ajukan itu, tapi sampai sekarang belum ada belum ada realisasi. ini ya. Mungkin nanti ke dinas juga. Terus yang paling mungkin yang Ibu Bidan kemarin dengar ya, kita dalam waktu dekat itu nanti ada raker kepala distrik yang memang mungkin kalau kebiasaan Pak Bupati yang sekarang, kalau dia zaman pemerintahan yang dia bersama juga, dia selalu bikin raker kepala distrik setiap tahun gitu. Nah kebetulan yang kemarin mungkin tidak ada karena COVID, situasi COVID dan lain-lain. Nah tahun ini beliau punya ini sendiri untuk ada raker distrik. Nah ini kadang-kadang begini, memang kita tahu lah begitu. Misalnya saya ke dinas juga pasti akan ada jawaban. Ayo nanti kita lihat, maksudnya bahasa seperti itu ya. Bukan menuduh sih bukan, tapi pasti berkaitan dengan OPD itu kadang-kadang sangat sulit juga gitu. Nah momen yang mau saya ambil adalah momen ketiga Pak Bupati duduk dengan seluruh OPD bersama kami kepala distrik nanti. Momen ini yang nanti pasti saya dorong juga untuk teman-teman saya coba, pasti saya akan coba semampu yang saya bisa. Saya tidak janji, tapi saya pasti lakukan. Supaya kalau misalnya 1-2 hari ini saya ke kota, saya sounding, tetap saya pasti ke Dinkes untuk saya sampaikan. Tapi di raker distrik saya tunggu momennya supaya ada Pak Bupati di situ, perintahnya langsung jelas ke OPD-nya langsung, ke kepala OPD. Jadi saya harap nanti pada saat raker distrik, Pak Bupati ada, kepala OPD semua lengkap.
Nah di situ saya minta, bila perlu ya langsung kita minta catatan dari Pak Bupati bahwa ini harus langsung dilaksanakan oleh kepala OPD-nya. Yang mudah-mudahan yang kita harapkan semua bisa terakomodir. Memang sama juga kendalanya, kita juga mobil juga sudah parah sekali. Makanya Pak Iwan juga usul ibu nanti kita ketemu Bupati saja, sudah tidak minta mobil baru, yang penting ya mobil ini tapi yang layak untuk Bupati. Saya sudah tahu bahwa teman-teman di sini kondisinya seperti apa, barak kekurangan sekali ya. Rusak intinya sudah parah ya. Cuma kami pakai ya apa adanya saya maksudnya daripada tidak kendaraan itu, maksudnya kita pakai sesuai dengan itu kemampuan. Kalau misalkan tertanam ya bagaimana kita usaha untuk dia naik. Jadi Bapak mengharapkan kalau jalan rusak jangan ada yang sakit saja ya. Karena juga di mobil rujuk setengah Jalan mati. rusak tidak ada yang sakit lagi masuk. Satu hari bisa rujuk 2 kali. Dari sini ya. Mungkin ada tambahan lagi Bu Bidan dan teman-teman. Iya. Mungkin dari Mama kan. Kalau untuk normal saja. Mungkin Bu, saya bisa ada tambahan. Iya, Pak. Kita kesempatan berbicara kami itu menambahkan dari tiap kesehatan. Karena bisa dikata selama ini kan saya aktif di kampung ya. Jadi saya melihat kinerja untuk dinas kesehatan sudah sangat luar biasa. Selama ini nggak ada yang bilang pergi hilang atau paling don turun, paling ada yang punya keluarga di kota paling turun malam minggu balik hari malah hari minggu pagi atau pagi. Kemudian di sini kayaknya masih ada bisa disarankan untuk lepas rapat kerja, karena di sini kayaknya masih ada beberapa tenaga medis atau tenaga yang kekurangan ya, seperti apa ya kemarin Tenaga medisi, itu counseling, ada 3 mungkin ada 3 mungkin yang kekurangan. Jadi kalau bisa disarankan mungkin ke dinas pada saat rapat itu kan mungkin momen lebih pas lah ya dibanding dengan pengajuan daripada puskesmas sendiri. Mungkin kalau di depan forum yang orang besar-besar yang duduk mungkin lebih diperhatikan. Nah, ya. Jadi itu mungkin masukan dari kami. Kemudian mungkin ke depan dengan ibu yang mungkin sudah bergabung dengan kita, kami mengharap mungkin lebih ke silaturahmi lah, istilah ke setiap mungkin ada di kantor mungkin sore-sore kan, nggak usah perlu resmi-resmi lah pakaiannya, yang penting datang mungkin sore atau apa, kunjungi kita buat keluarga, itu lebih dikenal. Jadi karena selama ini bukannya kita mau ini ya seperti itulah ya Bu, jadi mungkin lebih didekatkan kepada, jadi kesannya kalau seandainya kita pindah itu ada kesan yang wah ini boleh nah, itu kayak dulu Bu siapa ya, Bu Ermini ya, kita berdua itu ya, gabungan terus itu seperti itu. Itu aja mungkin tambahannya. Terima kasih untuk masukan buat kami. Memang sebenarnya PR besar saya tuh membereskan internal dulu nih. Gitu. Makanya kemarin tujuan di sini tuh ada pengenalan dulu. Terus saya bilang kemarin tuh memang saya membereskan, saya rapat dengan pejabat. Saya bagi staff juga. Karena selama ini juga rupanya staff itu tidak pernah dibagi. Mereka bingung nih, mereka ada di bawah seksi yang mana sebagainya. Jadi memang saya bilang saya membereskan internal kami dulu. Internal kami, kita rapat kemarin, terus ya ke depannya situasi kantor kita seperti apa. Karena saya sampaikan juga ke teman-teman bahwa saya mau maruah pemerintah distrik itu harus ada. Jadi kantor dia harus tetap buka, jadi diatur pengaturannya bagaimana, yang turun, yang naik seperti apa, kantor tetap buka, pelayanan atau tidak, seperti itu. Mungkin hal-hal itu yang enggak selama ini tidak berjalan. Jadi yang saya lakukan utama itu memang pembenahan internal di dalam kami dulu. Terus saya lanjut silaturahmi kayak begini. Ini kebetulan karena siang mau turun, jadi saya bilang sudah kita ya jam kantor, saya tidak mungkin datang pakai baju bebas ya, karena bukan hari libur. Jadi intinya datang kayak gini lah, duduk-duduk saja, kita sharing-sharing. Tadi saya ke sekolah juga karena siang saya sudah mau turun habis makan siang, jadi saya buru waktu aja dengan pejabat-pejabat yang ada di distrik untuk kita turun silaturahmi dengan teman-teman di sini. Paling tidak saya dengar kondisi mereka seperti apa, ada kendala mereka di mana, seperti itu. Jadi saya terima kasih lagi teman-teman sudah, Bu Bida dan teman-teman sudah terima kami hari ini bisa silaturahmi.
Ya mudah-mudahan hal-hal yang teman-teman sampaikan bisa saya sampaikan. Memang strategi saya tuh raker distrik ini Pak, kemarin saya juga bilang kadang-kadang ini kan agak sulit juga. Kadang-kadang kita harus pukul-pukul meja nih di dinas kan kayak gitu juga kan. Nah saya memang strateginya saya nunggu raker distrik ini. Karena kalau Pak Bupati ada itu berarti semua OPD ada. Tapi kalau misalnya Pak Wakil ini kadang-kadang sekretaris yang datang kan mereka nggak bisa langsung ngambil keputusan atau ngambil kebijakan. Kalau dari Pak Bupati ada, saya memang akan sampaikan ini, suarakan ini, terus saya langsung minta kalau bisa itu hitam di atas putih misalnya. Jadi dalam ini tuh minimal tahun depan kita sudah lihat nih progresnya seperti apa dari yang pimpinan dia sampaikan gitu, supaya langsung juga bisa disambut oleh mungkin ya, kepala dinas, kepala OPD-nya langsung. Karena kalau kadang-kadang kita datang ngomong ya agak susah, tapi kalau dari pimpinan Pak Bupati langsung kan lebih enak juga lah, jadi kita bisa langsung. Makanya saya mikir kemarin waktu ternyata kita ada raker distrik dalam waktu dekat yang nanti akan mereka persiapkan. Ya nanti saya dengan pejabat distrik pasti akan hadir. Yang saya datang silaturahmi ini sekalian saya ngumpulin bahan nih. Jadi saya sudah punya apa yang akan saya sampaikan nanti di raker distrik itu seperti apa. Dan saya berharap sih memang mudah-mudahan ini bisa didengar, langsung bisa dieksekusi juga. Yang pentingnya tuh jangan cuma dengar tapi eksekusinya seperti apa. Nah itu yang saya memang tunggu momennya di raker distrik itu. Tapi 1-2 hari saya turun pasti saya akan main ke dinas-dinas teknis langsung untuk ya juga kendala-kendala permasalahan yang teman-teman hadapi di sini. Mungkin kita pasti selaras lah, koordinasi silaturahmi itu pasti akan saya bangun terus gitu. Karena tadi juga saya dengan sekolah mungkin mau bikin, karena kepala sekolah punya program untuk calistung. Nah itu yang kemarin saya sempat jenguk teman-teman adik-adik yang mahasiswa yang KKN kan. Saya pikir jangan sampai mereka di distrik ini kita sebulan di sini nggak pernah ada yang lihat, karena memang karena pergantian. Jadi seperti itu kemarin saya main ke mereka, saya lewat di gedung PAUD yang kosong. Terus saya sampaikan kita bikin rumah belajar kah seperti itu. Jadi biar sinkron, terus ada buku-buku yang tidak digunakan itu masuk di PAUD, jadikan perpustakaan mini di situ. Terus seperti itu. Jadi paling tidak ada perubahan yang kita lakukan secara bertahap. Sedikit demi sedikit ya ada kesan baik ya membangun yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kalau teman-teman ini saja Kak atau masih ada? Bu Alki itu biasanya ada tambah. Terima kasih. Ini saya tutup saja sama Ibu. Mungkin Ibu adakan sosialisasi dengan masyarakat masalah BPJS. Oh iya. Ya. Karena selama ini kami sudah berbuat baik, tapi dengan adanya BPJS masyarakat tidak ada, kami rujuk dengan KPS. Selama ini tidak ada pemberitahuan untuk kami di puskesmas bahwa pasien yang tidak punya BPJS mempunyai KPS tidak dilayani begitu. Oh baik. Iya. Jadi mungkin Ibu bisa sosialisasikan dengan kampung sama masyarakat masalah BPJS ini. Karena kami di sini sudah berbuat baik. Tapi tanggapan masyarakat bahwa kami di sini layani masyarakat tidak betul. Jadi kami sangat kehilangan sekali dengan pimpinan kami semua. Jadi kami minta jangan sampai terulang lagi begitu. Baik. Terima kasih Ibu, nanti saya akan ini mungkin kita bisa bahas juga dengan pihak BPJS mereka di kota. Tapi ini masukan penting buat kami untuk mengantisipasi juga hal-hal begini ke depannya kan. Mungkin ada dari teman-teman, Pak Iwan apa yang mau tambahkan? Saya pikir itu saja Bu. Nanti kita lakukan. Ya. Kita ketemu saja. Oh iya, mari silakan. Apa menanggapi pembicaraan dari teman tadi masalah BPJS? Jujur Bu, kalau kita puskesmas, jujur kita tidak punya hak sama sekali untuk mengurus barang itu. Yang punya wewenang untuk mengurus BPJS adalah
kampung sama distrik. Jujur Bu, kita sama sekali tidak punya wewenang untuk mengurus itu. Yang punya wewenang untuk mengurus BPJS adalah Baik, sama distrik. saya tangkap. Kampung memang mengajukan ke distrik. Jadi ini yang teknis kemarin Menindaklanjuti itu. kita sempat bahas ya di rapat. Mungkin karena minta ada tanda tangan dari kepala distrik ya, yang harus dirujuk. Mungkin kedepannya itu formnya nanti kita siapkan, terus saya akan tanda tangan, terus itu diperbanyak. Jadi seandainya saya tidak ada, itu tidak mempersulit. Surat keterangan tidak mampunya itu. Surat keterangan tidak mampu. Alasannya katanya salah satunya ketika dirujuk itu harus ada surat keterangan tidak mampu dan lain-lain, dan mungkin selama ini kita teman-teman di distrik juga ini, jadi itu yang kemarin saya sempat bahas dengan teman-teman juga, nanti kita lihat kembali hal-hal supaya hal-hal seperti ini tidak timbul lagi ke depan. Makanya memang saya bilang saya akan turun ke Pemkam juga, saya mau sampaikan bahwa ketika ada pelantikan kepala kampung, jangan hanya melantik. Setelah pelantikan, pemerintahan kampung dia wajib melakukan pembinaan, pelatihan terhadap kampung, bahwa mereka tahu mereka tuh sebagai kepala kampung tuh harus apa gitu. Ini kadang-kadang juga saya paham bahwa pemerintahan kampung ini kadang-kadang orientasinya sudah lari ke ADK saja, dana kampung. ADK sama DD. ADD. Ini mereka sudah tidak fokus, padahal mereka ini harus sinkron dengan kesehatan, dengan pendidikan, seperti apa. Nah, ini memang nanti PR buat kami juga, kita akan turun nanti ya Pak Ahmad, sama-sama nanti di kampung. Ini yang mau saya lakukan dengan kepala kampung dulu. Gitu. Saya mau kasih pemahaman, saya mau kasih ini dulu supaya kita bisa sama-sama ini, supaya kedepannya yang termasuk yang kayak begini ini tidak terjadi. Karena yang punya masyarakat tuh kepala kampung, dan yang punya wilayah tuh kepala distrik. Nah, ini memang beban memang harus ada di kita. Nah, mudah-mudahan kedepannya ini, karena saya baru, kita bisa saling ini. Jadi teman-teman juga di Dinkes jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk kapanpun kalau memang ada timbul masalah atau ada miss dalam pekerjaan pelayanan teman-teman, sampaikan ke saya. Secara pribadi silakan, secara ini juga silakan gitu. Seperti itu. Jadi itu yang makanya saya bilang ke teman-teman, saya kepingin tinggalnya lama di distrik. Jadi memang teman-teman yang artinya ada halangan apa, izin silakan. Tapi kalau bisa memang harus ada wajah saya di distrik juga lebih lama seperti itu. Kalau saya turun naik juga saya capek, malas gitu. Makanya memang kebetulan kita datang hanya memang saat rencananya pengenalan dulu nih, tapi setidaknya saya sudah bisa ketemu teman-teman, saya dengar lagi langsung teman-teman punya permasalahan seperti ini. Jadi ini jadi catatan buat kami. Nanti saya akan sounding dengan semua kepala kampung dan aparatur kampung seperti itu, supaya kedepannya kita bisa jalan sama-sama lebih baik lagi. Jadi supaya lagi tidak timbul satu salahkan. Jadi sebenarnya kita di sini nih bukan cari kesalahan sebenarnya. Justru kita di sini harus gandeng tangan supaya yang kita lakukan untuk masyarakat bisa jalan dengan baik. Intinya itu saja. Jadi kalau mungkin memang selama ini fungsi kontrol dari distrik saya atas nama pribadi maupun selaku kepala distrik, yang baru saya minta maaf juga ke teman-teman. Ya mudah-mudahan ke depan yang salah sudah, yang lama kita tinggalkan. Saya harap dengan kehadiran saya yang baru, teman-teman bisa lebih welcome lagi dengan kami. Jadi saya bilang bahwa kapanpun teman-teman temukan masalah atau hal yang harus dikoordinasikan, teman-teman tidak perlu menunggu lagi. Teman-teman sudah bisa, Bu Bidan sudah bisa langsung kontak saya. Nanti nomor kontak saya juga bisa diambil. Kapanpun itu kita siap untuk saling bantu. Jadi ini catatan dari teman-teman. Saya terima kasih teman-teman sudah kasih masukan seperti ini, bahwa ternyata memang ada miss yang selama ini, dan ini juga harus kita bereskan karena nanti menimbulkan apa ya, saling salah menyalahkan. Ini susah jalannya memang. Nanti saya bilang kita ini satu keseluruhan, kalau ada yang tidak jalan ini cacat berarti salah satu tangan kaki saya gitu. Jadi kita ini satu badan. Saya sampaikan teman-teman bahwa kita ini satu badan. Kalau ada satu lini yang nggak jalan berarti kita ini cacat gitu. Nah, kita punya mau,
dengan segala sesuatu kekurangan yang ada, kita jalan sama-sama supaya dia jalan baik gitu, minimal baik dan ya dengan ininya kita gitu yang sudah bisa kita kasih gitu. Jadi kalau memang ada temuan seperti ini, ada masukan seperti ini, nanti akan saya coba ini kan dengan kepala-kepala kampung, terlebih-lebih kepala kampungnya karena mereka yang langsung ini dengan masyarakat. Jadi saya terima kasih banyak Bu Bidan dan teman-teman sudah terima kami, sudah sampaikan beberapa hal yang jadi catatan dan permasalahan teman-teman dalam melakukan pelayanan. Intinya kalau saya tidak pernah menganggap buruk pelayanan teman-teman. Justru kita terima kasih. Teman-teman lah yang punya ini di bidang kesehatan. Kalau tidak ada teman-teman, kasihan masyarakat kita juga seperti apa. Jadi saya cukup akui bahwa saya datang ini saya lihat banyak teman-teman semua aktif. Kalau saya lihat di sekolah kan itu prihatin sekali, tenaga guru kurang dan lain-lain. Ini yang coba sedikit-sedikit kita coba benahi, kita coba ini. Mungkin dari saya itu saja, atau masih ada yang mungkin mau ditambahkan, silakan. Ditambahkan sedikit untuk yang Ibu tadi sampaikan, yang format surat keterangan tidak mampu dari distrik itu. Itu maksudnya Ibu nanti pada saat kami merujuk, kami akan melaporkan ke distrik dulu kah atau bagaimana? Jadi ya, kalau kayak begini kita bahas saja enaknya bagaimana, yang gampangnya bagaimana. Orang sakit nggak bisa nunggu, itu masalahnya. Makanya saya kemarin bilang teman-teman, kalau saya nggak masalah, tanda tangan saya atau apapun mau di ini selama itu untuk pelayanan masyarakat, duit lakukan saja. Utamakan duluan, nyawa kan lebih penting, bukan birokrasi yang berbelit-belit. Makanya nanti kita sepakat nih. Jadi bagaimana kalau memang itu butuh, jadi kalau misalnya memang ini kita siapkan saja formatnya dari distrik yang sudah ada tanda tangan saya, terus diperbanyak ya sudah, mungkin dikasih di sini kah, ditaruh di sini. Jadi teman-teman kalau memang ada yang masyarakat yang memang urgent dan ini teman-teman tidak perlu nunggu saya atau cari saya atau ini. Kita pangkas saja birokrasi ini, semudah apa sih untuk kita lakukan pelayanan buat masyarakat, itu saja. Jadi nanti silakan kita ini kembali itu baiknya bagaimana gitu. Kalau teman-teman selama ini teknisnya bagaimana? Kami teknisnya selama ini ya kami tanya BPJS ada tidak, kalau tidak ada BPJS kami buatkan KPS. Nah, sudah, jadi langsung kita jalan merujuk, terus kita telepon dulu konfirmasi dengan dokter, dokter sama pihak rumah sakit, karena dokter yang menentukan maksudnya di mana, merujuknya di mana, karena kan dia yang telepon admisinya Ibu. Kalau kami langsung kirim tak tiba-tiba langsung ke sana ke rumah, misalnya ke rumah sakit ini Bu, tanpa konfirmasi dari sana, mereka kebingungan di sana Bu, maksudnya untuk pengaturan ruangannya tuh, karena kan sekarang sudah koordinat dengan ini tuh, karena dorang sudah akreditasi segala macam, dorang harus ikut halus Bu. Jadi sebelum itu kami minta maaf sebesar-besarnya Bu, kalau misalkan nanti kalau kami rujuk buat masyarakat nanti tolong jawab jujur, ada kartu atau tidak, dengar pemahaman, maksudnya dengar cara bicara kami. Yang kami tanyakan itu pasti otomatis pasiennya, bukan keluarga pasien. Iya tuh Bu? Tanya ada kartu kan tidak? Ada. Oh, sudah, kalau begitu ada. Sudah. Kartu apa dipakai? BPJS. Ya sudah, kalau BPJS ada, oke, sip. Kalau tidak ada berarti kan mengaku saja bilang tidak ada. Kami buatkan KPS. Nah, begitu Bu. Sama mungkin nanti tolong Ibu kasih sosialisasi seperti yang teman-teman tadi sampaikan untuk KPS ini. Apa-apa yang masuk di dalam KPS itu, ya, maksudnya diagnosa apa saja yang bisa masuk dalam KPS itu, tindakan penanganan misalkan operasi apa segala macam, apa masuk di KPS juga atau tidak. Karena selama ini kami rujuk pakai KPS, tidak ada permasalahan sama sekali. Aman-aman saja Bu. Mungkin itu dari saya. Terus kalau bisa usul Ibu ya untuk rujukan ini Bu, kalau bisa dari kampung, dana kampung mungkin bisa kasih sisihkan dia punya dana seberapa untuk keluarga pasien Ibu. Karena kan selama ini mereka mau rujuk itu pikiran dengan biaya di sana. Dorang yang jaga pasti butuh makan, butuh minum, ya kan Bu? Itu yang mereka beratkan untuk dirujuk selama ini. Kalau saya lihat dari perjalanan selama ini saya kerja di sini. Terus kalau bisa Ibu kasih nomor HP kan? Ya mungkin kalau ada peluang ya apa mungkin saya mungkin dari saya segitu. Mungkin Bu tambahan sedikit tentang dari Pak Jun itu tentang tadi tentang dana untuk rujukan. Karena menurut aturan kan dalam ada dana kampung atau dana desa ini kan ada namanya sekian persen ke kesehatan.
Iya, Ya, betul. betul atau tidak? Ada, ada. Betul. Ke pendidikan sekian persen. Betul. Apakah itu berjalan nggak selama ini? Tidak ada. Nggak kan? Dulu pernah, dulu kalau saya Ya, tahun berapa itu ada Bu? nah, dulu pernah ada. Jadi setiap yang merujuk itu biasa dikasih 500.000 kalau tidak salah. Tidak, itu waktu itu saya pegang setiap satu rujukan 1 juta. Nah itu, Iya. 1 juta malah. Berarti kan Dia masih stop ada. di situ. Masih ada pasti. Sekarang stop. Sekarang Posnya. tidak ada. Pak. Entah aturannya bagaimana itu juga nggak tahu. Sedangkan memang dari BMKG sudah dijelaskan semua seperti itu. Kalau di kampung-kampung lain saya lihat ada yang begitu. Jadi setiap merujuk ke kota itu dari puskesmas biasa sudah diserahkan itu. Ini mungkin sama bendahara di puskesmas kan dikasih ini untuk tahun ini punya. Ada yang merujuk ini kasih mungkin 500 per orang seperti itu saya lihat. Mungkin itu lebih ditegaskan di kampung. Baik. Nah, itu yang tadi saya sampaikan ke sekolah juga. Orientasi mereka yang jadi kepala kampung sekarang ini rata-rata fisik nih. Fisik, sumur, fisik. Tapi saya bilang listrik, bangunan, jalan, itu siapapun bisa lakukan. Tapi memanusiakan manusia, ini yang sulit. Nah, ini yang mau saya kumpulkan kampungnya supaya kita coba rubah. Bahwa orientasi bisa berubah. Salah satunya di distrik, nomenklatur juga nih berubah di pelantikan distrik ini. Nah, teman-teman ini sudah ada kayak Pak Iwan sekarang kepala seksi pemberdayaan, terus ada Pak Yosef kepala seksi pengawasan dan pemerintahan kampung. Nah, ini kan pasti ada maksud kenapa nomenklatur ini bisa berubah jadi ada seksi-seksi ini. Makanya saya bilang ini kampung ini catatan saya juga untuk ke Pemkam. Makanya saya bilang kepala kampung setelah dilantik jangan hanya dilantik, mereka juga harus dibekali pengetahuan juga harus ada bahwa ini dilakukan ini bisa seperti apa. Karena memang kita tahu betul ada dana kesehatan dan dana pendidikan dan ini yang tidak jadi fokus mereka sebenarnya. Mereka tuh fokusnya ke fisik, pembangunan. Saya ini sebelum pelantikan, saya kemarin kan kasubat di bagian pemerintahan. Itu sudah datang nih kepala kampung sampai Pak Kabak bilang ini nih nanti calon ibu distrik ini. Saya bilang saya belum setuju sama begitu kan. Terus tidak ini nanti ini. Jadi kepala distrik mungkin habis lantik langsung ngurus kepala kampungnya itu saya. Jadi saya minjam kantor PEM itu untuk ini mereka gitu. Jadi saya lihat rekomendasi itu mereka rata-rata tuh di dana kampungnya itu semua berupa fisik saja yang mereka dahulukan. Makanya saya kumpul dengan teman-teman mereka ini ada pemberdayaan loh, ada kesehatan, ada pendidikan. Mereka ngejar kayak PAUD tadi saya sampaikan ke kepala sekolah. Kan harusnya dipikirkan kalau mau dibangun PAUD yang paling utama tuh bukan bangunannya. Legitimasinya nanti terus orang yang ngajar dan orang yang mau diajarin harus ini siap untuk langsung dilakukan. Ini bangunan jadi ini tidak siap. Jadi mereka ngejar fisik nih, tapi ininya tidak jalan. Makanya saya bilang Pak Kepala Sekolah, ayo saya di distrik dengan teman-teman di distrik dan kepala sekolah, ayo kita bikin rumah belajar kah? Sekalian kita berantas jalistung di situ. Nah, pas lagi ternyata ada buku yang ada 2 karung di situ. Pak Kampung bilang kita nggak punya perpustakaan. Jadi taruh saja di sekolah. Nah, sekolah saya sampaikan. Nah, saya bilang pakai bangunan itu, saya akan bicara dengan kepala kampung. Kita pakai bangunan itu. Untuk PAUD-nya ada mungkin jam 10 lah. PAUD kan hanya nyanyi, mungkin pengenalan ya huruf apa dan lain-lain. Terus sorenya anak-anak sekolah, mereka siang pulang makan istirahat, sorenya mereka ke situ untuk baca, untuk apa sih. Jadi dimanfaatkan bangunannya. Bukan dibiarkan seperti nah ini. Ya, sekarang kendala juga di kesehatan. Ternyata juga ada missing di sini padahal bisa dialokasikan karena pernah dialokasikan seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih ini catatan juga buat saya. Sekiranya saya pasti akan sampaikan ke kampung-kampung seperti itu. Memang mengenai BPJS ini mungkin kita lakukan pendataan ya. Teman-teman dari distrik, pendataan masyarakat kampung yang sudah memiliki BPJS itu berapa dan berapa yang belum, supaya ini memang kita harus dorong. Karena ya tadi disampaikan kalau tidak punya, rata-rata mereka punya atau tidak BPJS ini? Rata-rata tidak punya, Bu. Ada sebagian kecil saja. Terus Ibu nanti kita tambahkan ya, masih bayi pun begitu lahir sudah harus ada. Ya memang harus, namanya manusia, namanya begitu dia tercatat sebagai ini ya dia harus. Dia masuk sudah dengan kehamilan, hamil pertama. Namanya ANC pertama di sini.
kalau pengalaman saya dulu di Ulilin, kami sudah langsung motivasi dia untuk harus ada catatan, harus punya kartu keluarga. Itu prosesnya begitu. Jadi setelah 2 minggu kartunya keluar 14 hari lah dari BPJS. Ketika dia melahirkan, terus kemudian mungkin bayinya perlu dirawat atau perlu perawatan khusus, BPJS-nya sudah bisa digunakan. Berarti ini PR buat kita teman-teman di distrik juga, pasti sesuai dengan pihak BPJS juga. Kalau memang mereka bisa kita fasilitasi untuk datang ke sini untuk kasih pemahaman di kampung, ya lebih baik juga langsung toh, biar mereka dengar langsung dari pihak BPJS bahwa pentingnya punya BPJS ini untuk apa. Nah, kita nanti sounding ke kepala kampung karena punya ada dana kampung, jadi kalau bisa dibikinkan toh supaya kedepannya mempermudah masyarakat untuk melakukan pelayanan kesehatan. Memang kadang-kadang yang seperti tadi mungkin disampaikan, yang ditanya pasiennya tapi yang jawab mungkin pihak keluarga sudah dalam keadaan emosi dan lain-lain, akhirnya jadi padahal penting untuk lakukan tindakan selanjutnya seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi masukannya. Jadi ini jadi catatan buat kami di distrik juga, banyak PR yang harus kita lakukan dan saya pikir kita siap ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya hal-hal seperti ini yang harus sering kita omongkan gitu. Jadi memang tidak perlu seperti Pak Ahmad bilang tadi, tidak perlu resmi. Ini karena saya buru pulang, jadi saya dengan datangnya ini. Saya Bu Bidan sudah bilang nanti main ke rumah. Jadi sebenarnya memang hal-hal seperti ini nanti bisa disampaikan di mana saja, kapan saja juga bisa. Mungkin nanti teman-teman bisa ambil nomor HP-nya saya juga supaya nanti bisa koordinasinya juga lebih gampang lagi. Dari saya mungkin itu saja. Oh iya. Saya tambahkan sedikit untuk masalah tenaga di kampung-kampung, di 4 kampung, baik Senegi, Koa dan semuanya sudah ada. Di Bad ada satu perawat, kemudian di Senegi ada bidan 1, perawat 1, di Koa ada perawat 2, yang sama sekali belum ada petugas di Kaisa. Itu yang mungkin kita akan upayakan supaya mungkin bisa ada petugas. Kaisa ini memang jadi catatan luar biasa karena sekolah juga nggak ada kepala sekolah, nggak ada gurunya juga semua. Ya pasti. Untuk Kaisa mungkin nanti kalau kita turun ya, saya rencana turun kalau teman-teman dari Bidan orang mau ikut turun dengan kita, dengan Pemat, Pak dan Pospol juga semua ya, kita sinergi untuk sama-sama kita bisa lihat kondisi di Kaisa. juga sebagai bahan masukan untuk itu. Siap, baik, terima kasih. Oh ya, nomor telepon, nomor HP. Siap sudah Ibu. Oh sudah, oh iya nanti kita kasih. Mungkin itu saja ya siang ini. Terima kasih lagi. Oh Pak Yu mau tambahkan? Mungkin di sini saya tambahkan sedikit menyangkut tadi yang Bapak tanya mengenai surat keterangan tidak mampu. Nah, surat keterangan tidak mampu itu waktu dulu sebelum ada BPJS dan apa tadi namanya tadi? KPS. Nah itu berlaku. Nah, menyatakan bahwa keluarga atau pasien yang bersangkutan ini memang betul tidak mampu. Tapi sekarang setelah ada BPJS dan ini, sekiranya itu tidak perlu. Tapi kalau memang ada hal yang mungkin di luar dari BPJS dan KPS ini, mungkin menyangkut dana dan lain-lain, mungkin perlu untuk dari distrik, mungkin dari RT ke kampung, dari kampung ke distrik, untuk kita terbitkan surat keterangan tidak mampu itu, bahwa hanya surat keterangan tidak mampu itu hanya menyatakan bahwa keluarga yang bersangkutan betul-betul tidak mampu. Tapi kalau memang selama BPJS atau KPSK, itu masih mampu untuk merawat pasien itu, artinya dalam hal pembiayaan dan lain, sebenarnya tidak perlu artinya surat keterangan tidak mampu itu, seperti itu. Tapi kalau memang suatu saat itu mungkin dari rumah sakit atau pihak lain yang memang membutuhkan, ya perlu kita siapkan, karena itu dibutuhkan. Jadi surat keterangan tidak mampu itu hanya menyatakan bahwa keluarga atau pasien yang bersangkutan memang betul-betul tidak mampu. Dia dari orang yang betul-betul tidak mampu. Nah, seperti itu. Jadi baik Pak Yul, saya tambahkan. Jadi yang dimaksudkan bahwa surat keterangan itu bagi masyarakat asli Papua yang dirujuk ke rumah sakit itu
harus ada surat keterangan tidak mampu, tetapi dibebankan kepada RSUD Merauke. Karena itu khusus karena anggaran sudah disiapkan. Itu yang kita harus. Tetapi kalau dirujuk ke swasta, apabila dia tidak punya BPJS, dia tidak bisa dibantu karena dana yang sudah dikhususkan di RSUD Merauke. Itu khusus di beberapa puskesmas yang sudah diberikan keputusan oleh pemerintah daerah bahwa anak asli Papua yang tidak mampu dengan dasarnya didasari oleh surat keterangan tidak mampu. Tetapi ada kebijakan langsung karena dana anggaran sudah di RSUD begitu. Kalau yang punya BPJS silakan di swasta boleh, itu yang punya BPJS. Tapi yang betul-betul tidak punya harus dirujuk ke RSUD Merauke dengan didasari dengan surat keterangan tidak mampu dari kampung yang bersangkutan. Oke, Pak. Jadi mungkin ada ini tadi. Oke, terima kasih. Ini saya mau tambahkan untuk Pak Ayu ya. Dari Tadi kan bilang harus kan itu apa tidak wajib untuk lampirkan surat keterangan tidak mampu. Ya memang selama ini kita jalan dengan KPS. Itu kan istilahnya kan sudah istilahnya jaminan untuk namanya saya KPS, kartu Papua Sehat. Itu jaminan untuk aturan asli Papua. Ah, ini sudah makanya ini yang tadi saya sempat bilang terbentuk dengan masalah diagnosa apa segala macam tindakan apa yang bisa masuk ke dalam itu KPS itu apa itu yang kami perlu data itu yang kami perlu supaya tidak miss di rumah sakit sana. Kalau miss di sana kan kasihan juga, maksudnya masyarakatnya kasihan. Kalau kita cuma tahu ya kita kirim karena ini ada kartu KPS jaminan. Dan selama ini kami kirim pasien itu pakai KPS tidak ada masalah. Cuma mungkin pas kebetulan ada operasi kah, misalkan operasi sesar atau tidak, operasi apa yang memang di luar dari pengklaiman BPJS apa KPS tersebut, itu yang kami kurang paham gitu. Mungkin dari Ibu mungkin bisa tolong minta data-data apa saja yang masuk dalam KPS, diagnosa apa saja, terus dia punya tindakan apa saja yang masuk dalam situ. Kemudian untuk Pak Alek, memang kita selama ini sebelum COVID kita rujuk selama ini di rumah sakit umum daerah. Itu selama sebelum COVID ya. Tapi pada saat COVID kami memang rujuk ke Bunda karena di situ yang terima pasien-pasien rujukan sama Angkatan Laut. Dan selama ini kami juga rujuk atas perintah dokter. Maksudnya dokter kasih instruksi kemana, rujuk kemana, karena kan dokter yang telepon dia punya admisi gitu. Dan kami merasa bersyukur kalau memang rumah sakit mampu untuk kampung kita punya rujukan. Misalkan kalau kita datang sini langsung tak terima tidak apa-apa. Tapi kan kita selama ini kita harus telepon dulu ke sana untuk orang siapkan dia punya ruangan ke apa segala macam. Dan mungkin pada saat kita telepon di sana penuh, kami mau bagaimana Bu? Misalkan kalau ada statement kayak gitu Bu, kita mau bagaimana? Kita mau kirim kemana? Misalkan orang asli Papua nih mau dirujuk, tapi aduh paman dia punya ini tempat penuh ini, bagaimana mungkin bisa offer kemana kah kemana? Sedangkan dia pakai KPS. Jadi solusi Ibu mungkin bagaimana untuk ini? Nah, karena Pak Alek tadi bilang kan harus kirim ke RSUD ya untuk KPS tuh. Itu dari saya Bu, terima kasih. Jadi nanti teknisnya kita cek langsung toh supaya dari semua pihak yang terkait BPJS terus yang ngeluarin KPS ini KPS dari puskesmas itu. Puskesmas ya, Puskesmas. Berarti sama rumah sakit juga ya, sebelum Pak Alex punya ini nanti cek apa betul-betul memang di RSUD itu sudah seperti itu atau tidak gitu. Itu sudah langsung disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, diperintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Berarti nanti kita ini cek ke dinas juga. Cuman permasalahan mungkin tadi tepat yang ada laki-laki dia sampaikan bahwa memang situasi COVID kemarin rumah sakit rujukan itu bukan rumah sakit RSUD. Rumah sakit rujukan itu dia berada di Rumah Sakit Bunda dan Angkatan Laut ya, yang di luar memang untuk khusus penanganan COVID gitu. Nah memang kalau situasi seperti terus tambah lagi tambahan-tambahan yang tidak bisa kita prediksi seperti kamar penuh. Sekarang kita hanya punya pilihan, kita mau langsung tangani pasiennya atau kita mau kasih tinggal saja sampai menunggu RSUD itu penuh. Itu lagi. Jadi pemahaman ini juga nanti kita harus jelaskan ke masyarakat. Supaya di akar rumput ini di teman-teman di kampung, masyarakat, kepala kampung dan juga jangan salah paham gitu loh. Karena teman-teman ini bukan pemilik rumah sakit juga. Nah, semua ini by proses ini. Ini ada proses. Nah, seperti tadi harus telepon dokter yang harus menentukan dia akan dirawat di mana, bagaimana penanganannya.
Terus kalau di sana misalnya kok kamarnya penuh dan bagaimana, pilihannya apa nih? Pilihannya otomatis kan karena kita mendahulukan keselamatan pasien, rumah sakit yang bisa menampung ya pasti akan diarahkan ke situ. Nah ini juga harus dikasih pemahaman ke masyarakat di kampung, jangan sampai salah dan ada miss. Gitu. Bahwa tujuan dari teman-teman di sini juga itu bukan untuk ini, tidak ada niat mereka. Niat mereka tuh lakukan dengan mereka punya ini. Nah ini nanti kita bantu untuk sampaikan ke kampung, dan kalau bisa memang harus kumpul masyarakat dan sosialisasikan supaya jangan ada miss di lapangan seperti ini lagi. Ini kan nanti kalau ada miss begini, ini penyampaiannya bisa beda nih, sampai di atas tuh pasti beda laporannya. Buntutnya juga akan panjang gitu loh. Karena itu saya tadi tekankan bahwa tidak semua orang bisa dengan legowo menerima ditugaskan di tempat-tempat yang ini begitu. Jadi harusnya kita juga bisa bersyukur bahwa ada teman-teman kesehatan, distrik maupun sekolah, guru yang tetap menjalankan tugas sesulit apapun kondisi dan sarpras, dengan kekurangan sarprasnya, dengan kesulitan jalannya dan lain-lain seperti itu. Begitu Pak Alex. Mungkin jangan sampai selama ini betul teman-teman pikir bahwa di RSUD ini sudah ada kesepakatan seperti itu, betul. Tapi pasti ada ini sampingnya ini bagaimana gini. Kalau tiba-tiba kamar penuh nih, kan tidak mungkin mau taruh di depan rumah sakit ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada kebijakan untuk dia ditaruh di rumah sakit swasta, ya nanti kita lihat solusinya. Artinya apa, Ibu gitu. yang sekarang saya mau sampaikan bahwa jangan punya perhatian itu kepada saya. Karena saya adalah momen yang selama ini dari pihak puskesmas tidak pernah sosialisasi dan jelaskan. Itu. Kalau saya pegawai 30 juta apa adanya saya bayar kok. Seperti itu. Jadi itu momen. Karena saya pegawai, apalagi masyarakat miskin yang tidak punya, itu yang kita harus menjaga. Jangan pikir bahwa Alex yang mengalami, saya punya anak saja kan masih hidup dan berumur sampai saat ini. Bukan momen ini Contohnya ya Alex, begini. bukan. Ini kan Alex yang sampaikan nih. Siap. Makanya Arti- kenapa dijawab ke Alex Iya. gitu. Makanya kenapa saya sampaikan di sini Siap, Ibu. Pak Alex. Jadi nanti ini tugas kita bersama untuk menjelaskan ke masyarakat. Sampai di situ sudah tidak Siap. usah ditambah lagi. Oke ya, deal ya. Saya sudah terima masukan dari teman-teman semua begitu. Saya kan menjawab Ah, pertanyaan. iya, makanya jadi Pak Alex harus dengar. Kita sharing Karena Pak saja, Alex bukan yang saya menuduh apa mengungkapkan. segala macam, tidak. Kita Jadi tidak benar. teman-teman dari sini menyampaikan kondisinya Kondisi seperti yang itu. ada. Jadi Pak Alex jangan salah juga. Siap. Selesai di sini ya, tidak Siap. ada ini begitu. Penjelasannya seperti itu. Intinya kita sama-sama, mari kita gandeng tangan, hal-hal yang jadi kekurangan kita lengkapi gitu. Seperti itu. Jadi ini catatan kami juga di distrik bahwa ternyata memang ada miss selama ini yang memang harus kita perbaiki supaya kendalanya ke depan tidak terjadi lagi seperti itu. Baik, mungkin Tambahkan ada lagi, Bu sedikit Bidan? dari Ya. Alex. Ah, Saya mewakili untuk teman-teman, terutama pada Pak Alex. Kita bukan menuduh Pak Alex, ya. Kita semua di sini tidak menuduh. Dengan kejadian ini kita semua bertanya, kenapa selama ini kita rujuk dengan KPS dari Bunda menerima dan tidak menjelaskan kami begitu. Jadi jangan Pak Alex berpikir bahwa dengan kejadian ini kita jatuhkan tuduhan ke Pak Alex, kita kehilangan Pak Kapus, tidak. Kalau kita punya Pak Kapus itu pindah dengan alasan dari tanggal 10 memang sudah ajukan pindah. Cuma kejadian ini kita semua tidak mau terulang begitu. Dengan adanya pasien kita merujuk, selama ini tidak ada penjelasan dari Bunda bahwa dengan KPS masyarakat Papua tidak diterima mau operasi apapun, kita tidak dijelaskan begitu. Jadi saya mewakili teman-teman di sini, Pak Alex jangan sampai berpikir bahwa kesalahan ini kita jatuhkan ke Pak Alex. Jadi mari kita bergandeng tangan, apapun yang terjadi, mari kita sama-sama jalankan begitu, selesaikan sama-sama. Jadi saya yang tertua di sini, maksudnya mewakili teman-teman. Jangan Pak Alex pulang lagi, yang cerita lagi yang tidak-tidak, di puskesmas itu jatuhkan kesalahan ini ke saya begitu, tidak. Jadi habis di sini habis, Siap. ya. Maksudnya kita dengan adanya ini kita akan belajar lagi, kita mau merujuk dengan KPS itu kemana. Jadi
ini pelajaran untuk kami semua. Gitu. Terima kasih. Siap. Terima kasih juga. Baik, mungkin itu saja ya. Jadi memang intinya begini Bu Bidan dan teman-teman semua, saya datang ke sini tuh saya nggak ngurus ya kemarin. Saya juga nggak ini. Jadi itu mungkin kalaupun keputusan pimpinan dan lain-lain, ya sudah, dia sudah berjalan. Tidak mungkin kita waktu deh kembali lagi toh. Yang sekarang ada ini sambil kita menunggu mungkin pimpinan di atas siapa gabus yang baru lagi atau seperti itu, kita perbaiki yang memang harus kita perbaiki, kita gandeng tangan. Jadi saya anggap saya tidak akan membahas yang itu, dan itu juga bukan ranah saya, karena itu ranah OPD terkait, terus itu ranah pimpinan. Gitu. Yang saya tahu, saya di sini, saya silaturahmi, saya gandeng teman-teman semua, mari kita jalan untuk distrik Anima yang lebih baik dalam semua bidang yang kita dipercayakan. Intinya seperti itu. Jadi ini juga Pak Alex. Siap. Pak Alex tadi menyampaikan, tapi kalau saya Pak Alex lihat saya tidak terlalu ini karena memang bukan porsi saya untuk mengurus itu. Gitu. Yang saya tahu, saya sebagai kepala distrik yang baru, saya mau bangun silaturahmi, bangun kerjasama yang baik dan kita jalan sama-sama. Yang saya nggak cari kurangnya siapa atau kurangnya sebelum saya seperti apa, tidak. Saya pikir semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kurangnya saya itulah teman-teman ini yang lengkapi seperti itu. Begitu pula kurangnya teman-teman kita saling lengkapi. Nah, di sini ini kunjungan saya siang itu saya nggak bahas sama sekali. Nah, jadi saya hanya mau dengar teman-teman punya kendala seperti apa di lapangan, bagaimana. Itu yang penting, itu yang intinya. Bukan kita mau cari yang sudah lewat kalau saya. Yang kita fokus sekarang itu yaitu kita perbaiki yang dari kami distrik juga, dari teman-teman di kesehatan. Oh ternyata ada ininya seperti ini, disondingkan ke kita coba bantu supaya kita juga bisa ini ke masyarakat seperti itu, pemahamannya supaya mereka juga paham dan mengerti juga seperti apa. Jadi intinya seperti itu. Terima kasih dengan Bu Bidan dan teman-teman semua yang sudah sangat luar biasa ya terima kami hari ini. Saya pikir itu saja catatan-catatan saya dari teman-teman. Ini akan jadi PR saya untuk kalau saya lupa, saya selalu bilang kalau saya lupa atau saya ini Pamat, teman-teman distrik maupun kesehatan, pendidikan, jangan sungkan-sungkan untuk kasih ingat saya. Bu, ibu ingat nggak ini bagaimana sih? Nggak apa-apa, itu hal biasa. Gitu. Jadi itulah kenapa saya bilang silakan ambil nomor HP saya. Itu fungsinya di situ, koordinasi kita tetap berjalan dengan baik. Jadi ada masalah di lapangan yang sekiranya teman-teman butuh bantuan kami pihak distrik, silakan sampaikan ke saya dan teman-teman ke Kasubag, kepala seksi dan jajaran jabatannya. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bu Bina dan teman-teman yang sudah dengan luar biasa melakukan pelayanan buat masyarakat. Yang kedepannya mari kita sama-sama jalan dengan baik supaya tidak ada lagi hal-hal yang misalnya dirasa kurang dalam tugas dan tanggung jawab kita secara keseluruhan. Mungkin itu saja dari saya, Pamat. Selamat siang, salam sejahtera dan ya, itu aja.